kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu Sempurna, ajaib dan mulia, yes Lord. kepadaku, Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih buat karya penebusan-Mu kepada Terima kami. kasih Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu di kayu salib. Terima kasih buat darah yang Kau curahkan buat kami. Sehingga kami bukan lagi hidup kami yang hidup, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mengerti waktu Tuhan, mengerti hari-hari yang sedang Tuhan kerjakan, hari-hari di mana Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Bahwa kami terlibat di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami kesempatan lebih banyak lagi. Beri kami kesempatan Ya, Tuhan. untuk melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Sehingga hidup kami tidak sama lagi, tetapi kami menggenapi setiap janji. Amin, amin. Kami akan terus naik dan Ya, tidak Tuhan. pernah turun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dan bukan hanya akal budi kami yang menerima, tetapi lebih dari itu roh kami. Maka Tuhan karuniakan kepada kami roh hikmat, pengertian dan wahyu. Sehingga kami bukan hanya melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi orang lain, tapi kami sendiri mengalami, Amin. menikmati apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Apa yang Kau janjikan itu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Karya-Mu sempurna, Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. biar kasih-Mu itu memulihkan kami, menyembuhkan setiap luka, dan mengembalikan kami kepada posisi yang sebenarnya dan seharusnya. Sebagai orang-orang benar yang hidup di dalam kebenaran, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Salam saudara. Hari ini saya akan sampaikan tentang karunia penebusan. Banyak orang yang mengaku sudah Kristen, percaya kalau dosanya sudah ditebus, tetapi faktanya hidupnya masih
ada di tanah Mesir. Hidupnya masih di tanah perbudakan. Dia tidak atau belum menikmati apa yang Tuhan janjikan. Makanya saya ingin mengajak saudara hari-hari ini, saudara untuk lebih serius. Ya. Karena apa saudara? Ukuran yang saya dan saudara pakai itu akan diukurkan kembali. Kalau kita tidak menjadi garam yang asin, kita akan diinjak-injak orang. Makanya mari belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita buka di dalam Roma pasal 3. Ayat 23 dan 24. Karena ini kan hari ini sudah dekat kedatangan Tuhan. Jadi pandemi ini sebenarnya direspon dengan benar untuk membawa kita ini lebih sungguh-sungguh lagi. Sudah bukan lagi memikirkan prioritas utama itu sesuatu yang duniawi, saudara. Tetapi memikirkan apakah kalau Tuhan Yesus datang dan kita ini diangkat atau ditinggal. Ini. Kalau saudara tidak pernah berpikir sampai di situ, saudara akan ditinggal. Saudara. Coba yang diprioritaskan, yang diutamakan itu hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan surga. Karena kalau bicara tentang kerajaan surga, ya itu bukan masalah makanan minuman, tapi bicara tentang damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Karena apa? Damai sejahtera dan sukacita itu adalah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara ini tidak bisa sukacita, berarti sebenarnya kita ini kehilangan kemuliaan. Makanya di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini ada dua fakta penting yang harus Bapak Ibu Saudara tanggapi dengan serius. Fakta yang pertama, dosa itu membuat gap, ya, menjadi tembok penghalang untuk kita ini menikmati kemuliaan Tuhan. Apa sih kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan itu bicara tentang hadiratnya. Kemuliaan Tuhan berbicara tentang relationship kita dengan Tuhan. Dosa itu membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Nah mari saudara, kita perlu introspeksi. Apakah kita ini kehilangan kemuliaan Allah? Berarti ada problem. Ini fakta yang pertama. Berarti apa? Karena yang menyebabkan kita ini kehilangan kemuliaan Allah itu karena dosa. Dan tidak banyak orang serius dengan doa. Seringkali banyak kompromi. Ya. Coba kita mulai serius dengan dosa. Apa sih? Nah, dikatakan begini saudara, fakta kebenaran yang kedua. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Jadi ini yang namanya karunia penebusan dalam Kristus itu diberikan dengan cuma-cuma. Tujuannya supaya kita ini apa? Menikmati kembali kemuliaan Allah. Karena apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia ini berpisah dengan Tuhan. Dia tidak bisa menghampiri. Makanya agama apapun, tujuan manusia untuk menghampiri Tuhan, itu tidak pernah ketemu Tuhan. Karena manusia yang berdosa ingin menjumpai Tuhan, itu tidak mungkin. Paling ketemu Mbah Nyai, saudara. Tetapi saudara, kasih karunia-Nya apa? Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan menjadi manusia itu mungkin. Kalau manusia mencari Tuhan itu tidak mungkin. Ini saudara. Kalau Tuhan jadi manusia mungkin. Bahkan saudara-saudara di kepercayaan yang lain, namanya dewa menjadi manusia itu mungkin. Oh, namanya Maha Kuasa. Maha Kuasa itu apapun yang menjadi keinginannya itu mungkin. Saudara, mari kita belajar akan kasih dan keadilan Tuhan. Kasih Tuhan inginkan semua manusia itu diselamatkan. Tetapi keadilan Tuhan, ketika manusia ini jatuh dalam dosa, dia otomatis kehilangan kemuliaan. Nah, sekarang hari ini saudara cek, adakah saudara itu mengalami damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus atau tidak? Kalau saudara hari ini tidak mengalami, saudara sedang kehilangan kemuliaan Tuhan. Orang stres, bingung, khawatir, takut. Ini satu bukti bahwa orang itu kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan damai sejahtera. Makanya waktu murid-murid itu diterpa angin sakal. Dan jam 3 malam Tuhan Yesus datang. Dia berkata, tenanglah ini aku, jangan takut. Kalau Tuhan hadir, orang itu tenang, tidak takut. Kalau saudara masih suka takut-takut ketakutan, khawatir, gentar. Nah, ini salah satu bukti. Saudara ini kehilangan kemuliaan Tuhan. Mari saudara meresponi karya penebusan Kristus ini. Ini anugerah. Karena apa? Tuhan membuka tangannya selebar-lebarnya, tapi tidak semua orang meresponi. Tuhan inginkan semua orang diselamatkan dari berbagai suku bangsa, dari berbagai etnis dan bahasa. Tetapi tidak semua orang itu meresponi. Makanya di dalam Yohanes 3:16 kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini Tuhan maunya. Ini kasih Tuhan. Tuhan itu kasih. Tapi juga Tuhan adil, saudara. Makanya perlu yang namanya adanya pengakuan dosa, ya, restitusi, adanya pelepasan. Kenapa? Dosa itu bersembunyi dan berabad-abad dari generasi ke generasi itu diwariskan. Karena dosa itu seperti hutang, saudara. Sekalipun bapaknya mati, hutang itu harus dibayar. Saudara punya hutang, mati.
Anak saudara suruh bayar. Kok enak Kecuali satu keluarga Pak Saudara, mati semua. Akhirnya hutangnya dibekukan. Di situ. Tuntutan dari generasi-generasi, makanya seringkali Saudara, kalau orang tuanya itu punya hutang darah, anaknya ada. Makanya ada namanya kutuk generasi, kutuk keturunan. Sakit penyakit dari generasi ini sakitnya begini, berikutnya begini sama. Polanya sama. Karena apa? Ini belum lunas, belum dibayar, belum diselesaikan. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 9 itu keterbukaan ya, pengakuan, kejujuran itu awal dari sebuah penyelesaian masalah. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa ya, itu diawali dengan apa? Mengampuni, mengakui, dan mengaku itu melepaskan pengampunan. Makanya kalau saudara punya masalah dengan orang dan saudara ini tidak mengampuni, itu sebenarnya yang rugi saudara. Karena ketika kita ini mengampuni, kita ini menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan. Saudara baca doa Bapa kami itu ayat pasal 6 ya, ayat yang ke-14 itu ditegaskan lagi. Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Melepaskan pengampunan buat orang itu menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan. Bukan menyelesaikan masalah kita dengan orang. Makanya perlu ada tindak lanjut, selesaikan dengan orang itu. Begitu. Kalau saudara tidak mau melepaskan pengampunan, berarti masalah kita dengan Tuhan belum selesai. Nah mari kita lihat ini saudara. Karunia penebusan itu dimaksudkan apa saudara? Ya. Karena penebusan ada kuasa. Sama seperti kisahnya Yusuf. Ketika dia dijual oleh kakak-kakaknya kepada pedagang dan dibawa ke Mesir. Kakak-kakaknya itu sudah tidak punya otoritas atas Yusuf. Sudah selesai. Tetapi apakah Yusuf ini tidak berada di otoritas lain? Iya. Ketika saya dan saudara percaya Kristus kita ditebus dengan darahnya. Kita ini harus berada di bawah otoritas Kristus. Ya, saya ajak saudara membuka di 1 Korintus 6 ayat 20. Karena di sini dikatakan begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana saudara memuliakan Tuhan dengan tubuh saudara? Saya tanya. Dengan malas. Dengan sibuk. Iblis itu punya dua cara untuk membuat orang itu tidak ibadah. Yang pertama malas. Kalau malas itu tidak tidak bisa menghentikan saudara, tidak bisa membuat saudara tidak ibadah. Yang kedua adalah sibuk. Sibuk. Makanya dua orang ini kan dua orang. Dua alasan ini selalu menjadi penghalang, menjadi dalih. Malas. Aku sibuk. Maka Tuhan Yesus berkatakan, orang-orang yang berdalih itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang satu bilang gini, aku ini barusan beli lembu. Nah, sekarang kan beli mobil. Makanya orang Kristen itu saya ini bingung. Ya. Kalau dari jalan kaki, naik motor ya, setelah itu alasan jalan-jalan kemana-mana. Diberkati lagi dari motor ke mobil, tambah jauh saudara. Makanya seringkali orang Kristen itu tersesat karena apa? Kemakmuran.
jemaat Laodikia ini suam karena punya harta. Apakah terus harus miskin? Nah, ini pertanyaannya. Jadi bukan masalah kaya dan miskin, tetapi seringkali harta, ya, kekayaan itu justru menjadi batu sandungan orang untuk ibadah. Padahal seharusnya itu memperlancar dia untuk ibadah. Hingga alasannya sibuk. Kalau waktu nggak kerja alasannya malas. Tapi begitu kerja alasannya sibuk. Dua-duanya itu cara kerja iblis, saudara. Kita ini diberikan otoritas kalau orang benar itu. Atas waktu kita. Atas harta kita. Atas keluarga kita. Atas semua hal. Kita ini diberi otoritas. Hikmat untuk mengatur waktu kita. Dan prioritas yang benar adalah ibadah. Gunakan waktu itu dengan benar. Nah ini saudara. Karena apa? Di sini dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kemudian lagi saudara, di dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Di sini dikatakan begini. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi hamba Tuhan. Saya saudara kerja ini pernah bekerja pada orang. Tapi saya tidak pernah izinkan orang itu mengontrol hari Minggu saya. Tak kasih tahu. Itu hamba manusia. Kasih tahu. Saya bilang hari Minggu itu buat saya ibadah. Melayani. Saya tidak mau dikontrol oleh uang. Saya tidak mau dikontrol oleh manusia. Apapun resikonya. Begitu saudara. Saya pernah kerja di sekuler masalahnya. Jadi tidak ada dalih. Kita ini ketika dibeli dengan darah Kristus dan lunas. Kita ini harus menjadi hamba Kristus. Amin. Kalau saudara masih menjadi hamba manusia, saudara bukan hamba Kristus. Ini saudara kebenaran. Kok masih berdalih? Jadi karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saya ketika hari Minggu datang kontraktor, Pak, minta ke lapangan, mau opnam. Saya bilang hari Minggu saya nggak kerja. Hari Minggu ini buat saya adalah harinya Tuhan yang harus saya kuduskan. Mau berapa dibayar saudara, saya enggak mau. Saya enggak sungkan-sungkan. Saya ini orang punya keahlian. Kenapa? Kalau kerja di sekuler, kerja hari Minggu, ini kalau dari jam pagi ya sampai jam 12 itu 2 kali. Tapi kalau 3 jam berikutnya 3 kalinya. Itu saudara. Saya tidak mau. Saya bilang gitu. Kalau saudara masih hamba manusia, saudara mudah diombang-ambingkan karena uang. Saya kasih tahu. Kenapa? Kita ini hamba Kristus. Dibayar lunas dengan darahnya. Cash. Dan itu dibayar di depan 2000 tahun lalu. Saudara punya iman enggak tentang penebusan ini masalahnya? Saudara percaya enggak Yesus itu mati buat saudara? Halo? Yang percaya katakan amin. Ini pemahaman yang harus benar saudara. Jangan sukanya dalih, malas sibuk. Sungkan lagi. Kita kembali saudara. Jadi Yusuf itu ketika dia dijual di rumah Potifar, saudara. Apakah Yusuf itu bebas? Enggak. Dia harus tunduk pada otoritasnya Potifar. Dia mengerjakan tanggung jawabnya.
Banyak orang Kristen mengaku Kristen, tapi tidak mengerjakan tanggung jawabnya. Memang dia sudah bebas dari otoritas saudara-saudaranya, tapi bukan berarti dia bebas dari otoritas Potifar. Karena apa? Dia dibeli oleh Potifar. Dia punya tanggung jawab di rumah Potifar. Saudara dibeli lunas oleh Kristus. Saudara harus punya tanggung jawab di rumahnya Tuhan. Bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan. Bertanggung jawab atas kesaksian hidup saudara. Bagaimana kesaksian saudara keluar? Saudara punya tanggung jawab. Saudara punya tanggung jawab menjadi garam dan terang bagi dunia. Nah ini saudara. Apakah Yusuf ketika di rumah Potifar itu tidak ada masalah? Ada masalah, diganggu setan. Setannya adalah apa? Manifestasi dari istrinya Potifar. Tapi Yusuf ngerti. Dia berani berkata, tidak. Kemudian akhirnya dia dijeblosin penjara. Saudara, orang Kristen itu jangan takut menderita. Cross, crown, glory. Penderitaan itu bersifat sementara. Karena penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan perkara kekal. Karena Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Jadi Yusuf berani berkata, tidak. Manusia ya seringkali responnya salah. Kita menjadi Kristen itu tidak ada jaminan kita itu nggak ada masalah. Justru kita dilatih melewati masalah, melewati padang gurun, lewati problem, lewati jalan yang berliku, melewati padang gurun, melewati gunung, melewati lembah, kekeringan, melewati laut berau, melewati sungai Yordan, saudara. Supaya kita ini kuat imannya. Jangan 2 tahun pandemi masih lembek-lembek. Justru saudara mestinya punya roh yang tangguh. Karena sudah lolos dari pandemi. Coba bayangkan kalau kita ini mati waktu pandemi. Mati itu bisa dilemparkan saja. Saudara, ditutup pakai plastik. Saudara mestinya mengucap syukur ini. Kok enggak kurang-kurang loh saya ini mengingatkan. Mengucap syukur sama Tuhan bisa lolos 2 tahun ini. Karena setiap orang ya saudara, kalau tidak bisa menghargai pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan. Dia ini Immanuel, Tuhan yang berserta dengan kita. Jangan pernah lupa mengucap syukur. Amin. Kasih tahu kiri kanan, bilang jangan pernah lupa mengucap syukur. Buka mata mengucap syukur. Jangan waktu diberkati mengucap syukur. Tapi jarang saudara yang syukuran, ingat saya. Umur panjang tidak ingat. Kalau umur pendek saja ingat. Pak tolong dilayani. Kalau umur panjang nggak ingat. Umur pendek ingat. Nah ini saudara, mari kita lihat lagi. Apa sih penebusan Kristus ini? Punya karunia yang dimaksud dengan karunia penebusan Kristus. Apa sih kuasa dari penebusan ini? Yang pertama saudara adalah pemulihan otoritas dan identitas saudara. Banyak orang itu ingin dihargai orang lain. Itu orang yang tidak punya identitas. Orang merasa diperlakukan tidak adil. Itu orang yang tidak punya identitas. Kita ini ketika jatuh dalam dosa memang kehilangan identitas. Tapi ketika ditebus dengan darah Kristus, kita ini akan pulihkan identitas kita. Karena apa? Kita akan dikembalikan kepada penciptaan semula, yaitu manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan. Kalau serupa dan segambar dengan Allah, saudara,
Masa kita masih membanding-bandingkan dengan orang lain, manusia? Kalau saudara masih membanding-bandingkan dan menganggap orang lebih dari saudara, berarti saudara ini kehilangan identitas. Kalau dalam bahasa ini orang yang linglung. Bingung identitasku apa. Mari kita lihat di dalam Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, ini sudah ditebus. Dan apa? Dikatakan ayat 10, dan engkau ini telah membuat mereka itu siapa? Saya dan saudara, amin. Menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini identitasnya dipulihkan. Imamat rajani. Kan sudah dibahas minggu yang lalu. Otoritasnya dipulihkan sebagai raja di bumi. Raja kok bisa disuap? Raja kan semua miliknya. Kok masih bisa disuap? Saya tidak mau disuap. Saya lebih mementingkan ketemu raja di atas segala raja daripada disuap. Kan minggu lembur. Sorry lah. Itu tidak sebanding indahnya ketika saya ketemu dengan raja segala raja. Identitas dan otoritas. Makanya raja itu memerintah, saudara. Doanya bukan meminta-minta. Itu mah pengemis. Memerintahi utara, selatan, timur, terbuka. Coba, doa yang punya orang yang punya otoritas beda dengan doa orang yang kehilangan identitas. Nah ini saudara. Kalau doa orang punya otoritas, saudara, ngusir setan itu sederhana, setan keluar dalam nama Yesus. Begitu. Datang lagi, keluar dalam nama Yesus. Karena raja itu memerintah dengan kuasa yang keluar dari mulutnya. Perkataan. Makanya kuasa perkataan, saudara. Latih. Kuasa perkataan ini. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Makanya saudara jangan kehilangan identitas. Tiap hari nyanyi, siapakah aku ini? Jalan-jalan terus, begitu. Udah jelas. Makanya nyanyi kayak sekolah minggu, aku anak raja, semua, kita semua anak raja, aku anak raja. Begitu saudara. Jangan kehilangan identitas. Makanya orang yang kehilangan identitas, kehilangan otoritas. Tidak punya otoritas. Suami yang kehilangan identitas gak punya otoritas atas istri dan anak-anaknya. Itu, tak kasih tahu. Jangan kehilangan identitas. Suami itu kepala. Jangan kehilangan identitas, kita ini kepala dan bukan ekor. Masa apa-apa ngekor terus? Itu kepala atau ekor? Yang kedua, ya, penebusan dalam Kristus itu meliputi pengampunan dosa. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Dikatakan begini, sebab di dalam Dia
Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Ini pelajaran dasar, saudara. Salvation. Jadi karya penebusan ini meliputi adalah pengampunan dosa. Orang kalau hidupnya ini sudah bebas dari dosa, dia ngerti dosanya sudah diampuni, tidak ada minder, itu tidak ada. Karena apa? Identitasnya sudah dipulihkan. Posisinya jelas, aku anak Allah. Jangan lewat, apalagi lewat jalan yang angker-angker bilang, semilah mbah. Saya bilang, hei, yang nongkrong-nongkrong di keluar, kamu pergi. Begitu diusir, saudara. Banyak masih derek langkung, saudara. Yang ketiga, saudara, adalah pembenaran. Pembenaran itu artinya apa sih, saudara? Pembenaran itu begini. Orang yang salah itu menerima yang namanya pengampunan. Kayak seperti kalau orang yang mengaku salah. Mengalami dihukum. Kemudian setiap tahun kan ada dari presiden itu memberikan apa namanya? Ya. Grasi atau amnesti. Diampuni. Bebas. Gitu. Contohnya waktu zaman Gus Dur kan. Orang-orang yang kena G ya, 30 S. Karena dikatakan sudah enggak ada, bebas. Punya hak dipulihkan. Anak-anaknya boleh jadi pegawai negeri, tentara. Kalau dulu kan dari bapaknya yang salah, anak cucunya ikut salah. Nah, dosa itu ya seperti itu. Itu dianggap dosa oleh pemerintah. Makanya anak cucunya ikut salah. Mau jadi pegawai negeri, baru ke kelurahan, cari ke kantor polisi sudah ada tandanya, C1. Tidak bisa. Makanya dulu ada sampai ya, diadopsi, dititipkan, dijadikan anak oleh orang yang bebas dari G. Baru jadi. Pengampunan, pembenaran, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Manusia itu berdosa karena satu orang, Adam. Tapi oleh satu orang, dosa itu ditebus. Itu namanya pembenaran. Satu orang, semua dibenarkan. Makanya saudara di dalam konsep perjanjian lama, yang mempersembahkan korban itu adalah imam bagi keluarga. Bawa persembahan, korban bakaran, korban penebusan dosa. Itu adalah suami atau bapaknya yang bawa. Tapi anak istrinya ikut, itu namanya pembenaran. Anak istrinya itu dibenarkan. Karena tindakan bapaknya ini. Makanya saudara, imam ini kan tegurannya lebih keras.
Kitab Maleakhi ini kan yang ditegur ini hamba-hamba Tuhan imam. Kemudian yang keempat itu karya penebusan atau karunia penebusan itu meliputi bebas dari kutuk. Karena dikatakan begini, Kristus ayat 13 ya, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi karya penebusan itu meliputi apa? Membebaskan kita dari kutuk. Yang seharusnya kita ini hidup di bawah kutuk. Karena ada yang nebus, ya, kutuk ini dipakukan di kayu salib dan kita bebas dari kutuk. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengalami? Katanya. Ini bukan masalah ya kebenaran, tapi kebenaran faktanya. Dengan sakit penyakit gimana? Dengan kutuk kegagalan gimana? Itu saudara. Karena apa? Kebenaran itu ketika dihidupi, orang itu akan mengalami buah dari kebenaran. Makanya saudara, kenapa kita memperjuangkan firman itu menjadi daging dalam hidup? Kenapa Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman itu? Karena supaya kita ngalami firman itu. Bukan hanya membaca, tahu. Tapi tidak mengalami. Percaya. Tapi faktanya ngalami enggak? Sudah bebas dari kutuk. Kenapa saudara? Kristus yang tidak berdosa rela menjadi kutuk untuk kita. Orang-orang yang percaya kepadanya supaya kita bebas dari kutuk. Kutuk keturunan, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kematian muda, kutuk kaum Hawa. Kaum Hawa itu kalau mau melahirkan kan kelenjotan, sakit bersalin. Ini pertanyaannya, Kristen tapi udah ngalami atau belum? Kebenaran itu sudah menjadi daging atau belum? Kenapa saudara? Rasul Paulus sendiri berkata ya, ini huruf-huruf mati. Tanpa dihidupkan oleh roh, ini tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa mengubah apapun. Kemudian yang berikut saudara. Yang kelima itu menjadi anggota keluarga Allah. Di Galatia. Ini saya pelajaran dasar salvation. Galatia 4 ayat yang kelima. Ia, Yesus, ya, diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi karya penebusan Kristus itu apa? Untuk apa? Supaya kita diterima menjadi anak. Itu adopsi. Kita itu bangsa-bangsa lain yang diadopsi oleh Kristus, ditebus oleh Kristus, supaya oleh iman kita itu menjadi anak-anak. Karena di ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Menyuruh roh Yesus. Menyuruh Roh Kudus ke dalam hati kita. Pertanyaannya, Roh Kudus
sudah ada di dalam hati saudara belum? Kalau orang itu kecenderungan hatinya jahat melulu, itu pertanyaan besar. Kalau ngaku orang Kristen. Karena apa? Kalau kita ini anak, ya, karena di ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi saudara, keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita itu menjadi tanda bahwa kita itu adalah anak Allah. Kalau kita anak Allah, oh, saudara, kita ini punya otoritas. Ini nggak usah jauh-jauh, saudara. Saya ini kehadiran si Mochi itu. Kalau malam itu kekok gitu. Itu tikus itu pada pergi. Itu membawa otoritas ternyata. Kalau saudara anak Allah, saudara masih kerasukan, saudara. Loh, ini pertanyaan besar. Kecenderungan hatinya jahat melulu, sentimen, ya, negatif thinking, kepahitan, sakit hati, kecewa. Apakah itu Roh Kristus yang tinggal di dalam dirimu? Kenapa? Anak dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ini saudara, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anggota keluarga Allah. Pertanyaannya, apakah roh Yesus sudah di dalam hati? Nah ini. Makanya orang, saudara, kalau ikut Tuhan Yesus, itu otomatis kecenderungan hatinya, tindakan, keinginan hatinya itu memberkati orang lain. Baik, mengampuni, mengasihi, mengulurkan tangan, menolong. Itu sudah otomatis. Bukan harus disuruh-suruh ibadah. Masa ibadah harus disuruh-suruh? Harus diingat-ingetin. Saya percaya itu di hatinya bukan roh Yesus. Bisa jadi roh Yudas. Bukan Roh Kudus, tapi roh kuda. Kuda liar yang inginnya mau-maunya sendiri. Yang di dalam hatinya adalah Roh Kudus, katakan amin. Ini saudara. Kemudian saudara, yang keenam, itu dibebaskan dari belenggu dosa. 2 ayat ya. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya, dari ayat 13 ya. Dikatakan begini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah ini sudah. Jadi bebas dari belenggu dosa. Apa yang dikerjakan? Rajin berbuat baik. Dasar orang berbuat baik itu, dasar yang benar itu karena dia orang benar. Kalau orang melakukan perbuatan baik dan dia bukan orang benar, pasti motif. Pasti ada modusnya. Makanya saya dulu pernah kita kan pernah ya 6 bulan kasih makan siang gratis terus. Ada yang bisa, Pak Bambang mau nyalek. Nah, karena mereka berpikir yang melakukan perbuatan seperti ini hanya orang yang mau nyalek. 6 bulan sebelumnya. Bagi sarung, bagi pakaian kan. Loh,
perbuatan baik itu kan gaya hidup orang Kristen, saudara. Makanya orang Kristen itu kalau benar-benar bertobat itu enggak ada yang kikir. Katakan amin. Enggak ada yang pelit, katakan amin. Kalau ketemu orang Kristen pelit, kikir, jahil, metakil, itu dipertanyakan. Ya, dipertanyakan. Makan nunggu tungguan siapa yang bayar. Malah pura-pura ke kamar mandi. Ketika datang, oh sudah dibayar tuh. Itu mah sebenarnya orangnya kikir. Bahkan Rasul Paulus ngomong, jangan bergaul dengan orang ini. Tandai orang ini. Kemudian dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu kudus, hendaklah kamu menjadi kudus. Jadi kata menjadi itu proses dan progres. Tidak instan. Makanya kalau saudara ketemu orang yang belum sempurna, jangan kecewa. Lewat orang lain saudara sebenarnya sedang juga sama-sama mengalami proses. Supaya saudara proses ya kesabarannya sedang diproses. Karena Kristen itu yang nandai orang itu dewasa atau tidak itu bukan karunia. Pak, saya ini orang bahasa roh. Hari-hari bahasa roh tapi kok orangnya males ibadah. Nah, kedewasaan orang Kristen itu bukan ditandai oleh bahasa roh. Ditandai oleh buah roh. Amin. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran, kebaikan, kemurahan. Terus apa? Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu tanda kedewasaan orang Kristen. Karunia roh itu bukan. Makanya jangan kecewa dengan orang-orang yang punya karunia roh, tapi hidupnya kayak kuda. Maunya sendiri, nggak punya penundukan diri. Nggak punya submission di gereja lokal. Di gereja lokal, maunya sana, sini, maunya sendiri. Itu kan orang yang seperti Coach Plus katakan. Ya kan? Orang bujangan. Kemana-mana asalkan suka. Kalau dilarang sedikit tersinggung. Kalau diingatkan sedikit kecewa. Akhirnya mutung. Jadilah lutung, saudara. Makanya orang-orang yang mutung itu wajahnya kayak lutung. Tidak ada sukacitanya belas. Makanya di sini dikatakan begini. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka. Perhatikan, saudara. Tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut apa? Perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Maksudnya hidup dalam takut akan Tuhan. Bukan ketakutan, Pak. Aku Alkitabiah. Ada apa? Pandemi kemarin aku memang ketakutan, Pak. Kan Alkitabiah. Ini bahasanya saudara dalam terjemahan lain. Ini saudara. Ya. Jadi hendaklah kita hidup dengan hormat. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa ini. Dan takut kepadanya. Itu loh, bukan ketakutan. Selama kita hidup sebagai pendatang di dunia ini. Jadi hidup takut akan Tuhan yang dimaksud. Orang pandemi ketakutan. Harus pakai apa? Plastik. Ada orang saudara kemana-mana dibungkus plastik. Saudara. Saya bilang ini nanti kalau sudah jadi mayat baru dibungkus plastik. Gitu. Ini orang ketakutan sekali. Kita lihat
yang terakhir, yang ketujuh. Kolose 1 ayat 18. Itu diperdamaikan dengan. Kolose 1 ayat 18. Jadi Yesus juga kepala atas semua orang yang percaya penuh kepadanya. Jadi Yesus ini kepala atas semua orang yang percaya. Kalau saudara ini ngaku orang percaya, kepala saudara itu Yesus. Jadi saudara hidupnya ngikutlah apa kata Tuhan. Jangan ngikuti apa kata manusia. Saudara. Ya, yaitu kita yang berfungsi sebagai tubuhnya di dunia ini. Jadi kita ini adalah tubuhnya, berfungsi sebagai tubuh. Entah itu tangan, entah itu kaki, entah itu telinga, entah itu ya, entah itu sebagai lutut. Orang namanya ngakunya pendoa, ya, berdiajak berdoa malas. Maka senangnya gosip. Itu namanya bukan pendoa, namanya penggosip. Dia jugalah sumber hidup bagi kita dan dialah yang pertama sekali mempunyai hidup yang selama-lamanya sesudah kematian. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Ini sesuai rencana Allah Bapa supaya anaknya ya, menjadi yang terutama dalam segala hal. Karena Bapaknya sendiri yang menghendaki dan memutuskan supaya ketika anaknya menjadi manusia, dia terus mempunyai sifat Allah. Nah ini sudah, Yesus itu menjadi teladan buat kita. Sekalipun dia menjadi manusia tetapi tidak bersifat seperti manusia. Yang dengki, yang khawatir, yang gampang tersinggung, yang gampang sakit hati, yang sering sakit. Itu kan sifat manusia. Mana pernah di Alkitab dicatat Yesus sakit flu, itu enggak pernah. Ya kan? Enggak pernah loh saudara. Karena apa? Sekalipun dia itu menjadi manusia, dia terus mempunyai semua sifat. Enggak ada masalah yang tidak bisa selesai. Dan Allah merencanakan hal itu supaya melalui Yesus, semua yang sudah diciptakannya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga menjadi berdamai kembali dengan Allah Bapa. Nah, jadi ada tujuannya, saudara. Supaya kita ini yang ada di bumi ini ya berdamai. Perdamaian itu terjadi hanya melalui darah anaknya. Yaitu dia yang berlumuran darah waktu disalib. Jadi karya penebusan yang berikutnya itu adalah pendamaian. Jadi saudara itu manusia, tapi harus punya sifat Allah. Kan semua manusia ngerti bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang. Mengampuni. Saudara nyimpen dosa orang, kesalahan orang bertahun-tahun. Namanya itu bukan sifatnya Tuhan. Itu sifatnya setan. Manusia. Kan enggak apa-apa, ini manusia biasa Pak. Kita ini, apa namanya contohnya. Kita ini punya standar ganda ini biasa. Pembukuan ganda biasa Pak, itu manusiawi. Loh, kita ini memang hidup sebagai manusia. Tapi kalau kita tahu kita ini sudah ditebus dengan darah Kristus, kita ini harus hidup dengan sifatnya Allah. Yang mengerti katakan amin. Nah ini. Yang paling terakhir, ya kan tadi terakhir saudara. Yang paling terakhir itu menjadi bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diam di dalam. Karena kalau saudara nih menjadi baitnya Roh Kudus. Setan ora doyan, demit orang tulis. Betul enggak Pak Abed? Pak Abed ini ngantuk ini. Karena Pak Roh Kudus diam di dalam diri kita. Ini sudah.
Kita buka di 1 Korintus 6. Jangan lupa. Ini masalah manusia ini suka apa? Lupa. Kasih tahu kiri kanan, jangan lupa. Kok selalu? Karena orang yang bisa mengingatkan orang lain itu orang yang dekat. Amin. Tapi orang dekat seringkali sungkan ingat. Bahkan bilang, biarin Pak, kesasar itu. Lupa ya biarin. Ini yang berarti yang berdosa yang di sebelahnya, saudara. Orang dekatnya. Karena kita lihat ya, jangan lupa bahwa tubuh kita masing-masing seperti ruang Maha Kudus untuk Roh Allah. Nah ini saudara, tubuh kita ini seperti ruang Maha Kudus untuk Roh Allah. Jadi saudara menempatkan Tuhan itu di mana sih? Yaitu rohnya yang sudah kita terima dari Allah dan yang tinggal di dalam diri kita masing-masing. Artinya tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Amin. Tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Loh sudah ditebus. Lunas dengan darahnya. Kalau ada sakit mampir bilang, tubuhku ini bait Roh Kudus. Roh Kudus, ini ada setan mampir, ada penyakit mampir. Gimana? Nah kita penjaganya, diusir. Keluar. Kalau rumah saudara kotor, itu ya saudara harus bersihin. Jangan nunggu kalau mantu saudara datang. Nunggu orang tua saudara datang. Banyak orang Kristen rumahnya kotor, nunggu didoakan, ditumpang tangan. Pendeta ngusir setannya. Loh, saudara itu fungsinya apa? Orang percaya itu tanda pertama itu bisa ngusir setan, saudara. Berarti bukan orang percaya dong. Baca Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tanda pertama apa? Mengusir setan-setan. Jangan nunggu selak beranak pinak, saudara. Sehari dia ngajak berapa? 7 roh jahat. 2 hari ngajak 14. 14 ngajak berapa? 1 ngajak 28. Nunggu pendeta seminggu lagi. Ya kalau datang. Kalau ada waktu untuk ngusir setan di dalam tubuh saudara. Kalau enggak, 1 bulan. Setannya itu sudah 1 RT di tubuh saudara. Makanya orang itu makin lama kalau sudah mulai males, malesnya double. Nanti bangun tembok, bangun dalih, lama-lama hilang saudara. Akhirnya murtad. Makanya bersihkan rumah saudara. Karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jadi ingat baik-baik bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Kalau saudara ini, rumah saudara ada kotoran sedikit, tinggal ini meja contohnya, kok ada debu, bersihkan. Jangan nunggu-nunggu, saudara. Nunggu-nunggu, nyuruh orang untuk membersihkan. Tetapi saudara harus punya tindakan untuk membersihkan. Amin.